Dragon Ball Z itu panjang banget, hampir 300 episode. Dari satu saga ke saga lain, ceritanya makin epik dan penuh kejutan. Tapi di antara pertarungan gila-gilaan Frieza dan Cell, ada satu arc yang sering dianggap filler basi, Garlic Junior Saga. Arc ini tayang tahun 1991, dan jujur banyak fans yang ngerasa ini gak penting karena cuman filler dan mirip banget sama movie Dead Zone. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa hal menarik yang sering kelewatan gara-gara arc ini keburu dicap nggak penting. Jadi beneran cuman filler, nggak berguna, atau ada sesuatu yang lebih? Banyak yang ngira Akira Toriyama ikut nulis anime Dragon Ball, padahal enggak. Dia cuma bikin manganya. Untuk anime, ada tim penulis sendiri. Nah, kalau movie Dragon Ball Z Dead Zone ditulis sama Takao Koyama. Garlic Junior Saga itu hasil karya Katsuyuki Sumisawa, dan dia bukan orang sembarangan. Sumisawa udah nulis hampir seluruh episode Dragon Ball original, 72 episode Dragon Ball Z plus spesial TV Bardock The Father of Goku. Di luar Dragon Ball, rekam jejaknya juga keren banget loh. Dia ikut nulis Gundam Wing, Inuyasha, sampai 29 episode Yu Yu Hakusho. Jadi kalau ada yang bilang Garlic Junior Saga nggak kerasa kayak Dragon Ball, coba pikir lagi. Sumisawa bener-bener tahu cara nangkap vibe Toriyama meskipun arc ini 100% filler. Bahkan karakter Maron pun se-vintage Dragon Ball yang bisa kamu dapetin. Salah satu hal seru dari Dragon Ball Z adalah fillernya kadang justru bikin karakter pendukung berkembang lebih banyak. Garlic Junior Saga emang jadi filler saga pertama di DBZ, tapi itu bukan pertama kalinya anime Dragon Ball eksperimen dengan arc filler. Sebelum itu, ada Wedding Dress in Flame Saga di 5 episode terakhir Dragon Ball original, yang full cerita orisinal. Lalu di DBZ ada Otherworld Saga yang juga cuma 5 episode. Sementara itu, Garlic Junior Saga punya 10 episode penuh. Bisa dibilang ini taruhan besar buat tim anime. Kalau nggak dieksekusi dengan baik, bisa jadi membosankan. Tapi dengan durasi segitu, Garlic Junior Saga tetap jadi salah satu filler terpanjang yang dibuat khusus untuk anime. Kita semua tahu Dragon Ball punya pengaruh gede di dunia anime dan manga, tapi efeknya ke industri game juga nggak kalah gila. Ada lebih dari 100 game Dragon Ball, tapi biasanya filler saga di skip. Banyak fans mungkin mikir nggak ada game yang fokus ke Garlic Junior Saga, selain sekedar karakter Super Garlic Junior di roster. Tapi ternyata ada satu game super niche loh. Bandai pernah bikin Dragon Ball Z Tause Garlic Junior, sebuah game handheld berbasis barcode yang khusus buat Garlic Junior Saga. Gamenya mungkin nggak terlalu dalam, tapi seru karena Gohan jadi karakter utama, dibantu Piccolo dan Yamcha buat lawan Garlic Junior dan Spice Boys. Selain itu, Garlic Junior Saga juga dapat spotlight di beberapa game lain, kayak Dragon Ball Heroes, Budokai Tenkaichi 2, dan Budokai Tenkaichi 3, yang bahkan bawa elemen Makio Star ke dalam gameplay. Jadi meskipun filler, arc ini tetap punya tempat di dunia game. Biasanya kalau ada masalah besar di Dragon Ball, yang maju pasti Goku atau Vegeta. Tapi di Garlic Junior Saga, keduanya dilenyapkan dari cerita. Alhasil, Gohan lah yang jadi pahlawan, dengan Piccolo dan Krillin sebagai backup. Dan jujur aja, ini sesuatu yang refreshing. Kita semua tahu Goku dan Vegeta itu ikonik banget, tapi kayak yang ditunjukin Dragon Ball Super Superhero, kadang seru juga kalau karakter lain dapat panggung. Di Dead Zone, Goku yang ngelawan Garlic Junior, tapi di sini, Gohan yang harus angkat beban. Yang bikin keren, ini sebenarnya foreshadowing buat peran besar Gohan di Cell Saga. Di 10 episode ini, Goku bener-bener absen, kecuali muncul di opening, eye catcher, dan sebagai visi di awan. Bahkan Krillin aja sampai ngayal Goku datang ke pernikahannya loh. Nah, tapi keputusan buat nggak maksa-maksa Goku masuk, malah bikin momen comeback-nya nanti jadi lebih epic. Dengan total 291 episode, Dragon Ball Z bukan tontonan yang bisa maraton dalam semalam. Makanya dibuatlah Dragon Ball Z Kai, versi yang lebih singkat, lebih setia ke manganya, dan bebas filler. Jadi ya wajar kalau Garlic Junior Saga di-skip karena memang filler murni. Tapi anehnya, ada beberapa filler lain yang tetap dipertahankan, terutama yang ada di Otherworld Saga. Padahal kalau mau, Garlic Junior Saga bisa aja diringkas jadi 2-3 episode. Ambil bagian intinya aja biar tetap nyambung. Memang sih, ini bukan bagian dari cerita aslinya Toriyama, tapi tetap aja layak dapat sedikit spotlight.
Garlic Junior Saga emang penuh aksi, tapi juga nyelipin sedikit kehidupan sehari-hari yang bikin ceritanya makin seru. Salah satunya Maron, pacar barunya Krillin. Nah, uniknya, dia ini salah satu dari sedikit orang yang selamat dari efek Blackwater Mist karena posisinya aman di Kami Lockout. Sayangnya karakter Maron ini nggak terlalu dihargai, tapi tetap jadi tambahan menarik. Terutama karena Goku dan Vegeta lagi nggak ada di spotlight. Yang bikin tambah aneh, Maron ini mirip banget sama Bulma. Sampai sekarang nggak ada konfirmasi kenapa bisa begitu. Lebih aneh lagi, Krillin nanti kasih nama anaknya Maron yang cuma beda satu huruf. Maron juga sempat muncul lagi di Android Saga, datang ke Kame House buat nyari Krillin. Tapi pas tahu Krillin lagi sibuk ngelawan Android, mereka nggak ketemu sama sekali. Dan jujur aja, mungkin itu yang terbaik buat Krillin. Meskipun Maron bukan karakter utama, Garlic Junior Saga jadi salah satu momen pertama di Dragon Ball Z yang ngasih fokus ke kehidupan pribadi Krillin. Dan itu sesuatu yang patut diapresiasi. Bayangin dunia Dragon Ball yang tiba-tiba penuh sama orang-orang jadi zombie ganas gara-gara Blackwater Mist yang dilepas sama Garlic Junior. Kabut ini bikin banyak karakter yang awalnya kalem jadi brutal, termasuk Cici. Ini jadi momen langka di mana kita diingatkan kalau Cici dulunya jago bela diri. Yang bikin makin awkward, Gohan harus ngelawan ibunya sendiri. Selain itu, kabut ini juga bikin kami akhirnya dapat peran penting, yaitu ngelawan mantan Guardian Bumi demi ngambil Ultra Divine Water, yang ternyata bisa jadi penangkal Blackwater Mist. Menariknya, konsep ini juga dipakai lagi di Dragon Ball GT buat ngelawan infeksi baby. Bisa dibilang Dragon Ball GT sedikit banyak terinspirasi dari Garlic Junior Saga dalam hal ini. Sepanjang Garlic Junior Saga, Goku bener-bener absen, tapi kita masih dikasih sedikit cuplikan soal perjalanan Vegeta di luar angkasa. Dia sibuk ngacak-ngacak sisa-sisa pasukan Frieza sambil mencari cara buat jadi lebih kuat. Salah satu momen menarik adalah ketika Vegeta melihat aura misterius di sebuah planet. Dia langsung yakin itu pasti Goku. Tapi tiba-tiba ada asteroid lewat dan aura itu hilang. Vegeta jadi nggak punya bukti kalau yang dia lihat tadi memang Goku. Momen ini gampang banget terlupakan. Bahkan banyak yang nggak sadar kalau Vegeta sebenarnya ada di Garlic Junior Saga. Tapi ini nunjukin banget seberapa keras Vegeta berjuang buat jadi Super Saiyan pertama kalinya. Ada teori menarik juga nih, mungkin yang Vegeta lihat itu beneran Goku yang lagi pakai instant transmission waktu latihan di Yardra. Dragon Ball Z punya ratusan teknik keren, tapi banyak yang cuma dipakai sekali, 2 kali, terus hilang di telan waktu. Apalagi kalau teknik itu muncul di filler atau movie yang kadang suka bebas ngembangin cerita. Nah, salah satu karakter yang sering banget pamer jurus unik yang kemudian lenyap tanpa jejak adalah Piccolo. Contohnya, teknik cloning. Yap, ternyata Piccolo bisa bikin duplikat dirinya sendiri buat latihan. Ini muncul di Garlic Junior Saga pas dia butuh sparring partner yang kuat dan gak akan nahan-nahan pukulan. Teknik ini mirip sama metode latihan yang dipakai nanti di Hyperbolic Time Chamber. Sayangnya, setelah saga ini, jurus cloning gak pernah dipakai lagi, bahkan di Dragon Ball Super. Padahal Piccolo sekarang makin overpower. Bayangin kalau dia bisa spam clone buat ngelawan musuh. Kenapa ya jurus keren ini malah dianggurin? Dragon Ball Z punya lebih dari selusin movie yang meskipun seru sebenarnya nggak masuk ke cerita utama alias non-canon. Artinya kamu bisa nonton seluruh DBZ tanpa harus tahu movie-nya dan tetap ngerti jalan ceritanya. Tapi Garlic Junior Saga beda. Ini satu-satunya saga filler yang nyambung langsung ke movie. Lebih tepatnya Dead Zone, film pertama Dragon Ball Z. Jadi kalau kamu pernah nonton Dead Zone, bakal ngeh kalau Garlic Junior Saga ini kayak sequel langsungnya. Nggak cuma dari jalan cerita, tapi juga ada adegan dan dialog yang langsung nge-refer ke movie-nya. Menariknya, alih-alih bikin Dead Zone 2 dalam format movie, Dragon Ball Z malah ngegarapnya jadi saga 10 episode. Padahal movie-movie lain kayak The Return of Cooler atau Broly Second Coming tetap dibuat dalam format film. Selain itu, di saga ini kita juga dikenalin sama Icarus, naga kecil kesayangan Gohan yang pertama kali muncul di movie dan akhirnya masuk ke anime.